Kalau di tahun 2022 ya, pandemi masih berlangsung ya, pandemi COVID-19 masih berlangsung dan kita tidak pernah tahu varian baru apa lagi yang muncul ya ke depannya ya. Yang perlu diwaspadai adalah kalau seandainya beberapa negara melakukan lockdown lagi ya di perekonomiannya. Ini artinya pasti akan mengganggu aktivitas perekonomian dunia. Pasti akan mengganggu mobilitas barang dan jasa. Pasti akan menghambat kegiatan produksi dan supply. Yang ujungnya adalah kelangkaan barang akan terus mewarnai perekonomian dunia. Ya. Dan ini mengakibatkan inflasi akan tinggi di negara di dunia. Nah, kalau kita masuk ke Indonesia, Indonesia agak unik ya. Kalau kita perhatikan di tahun 2021, inflasi kita sangat rendah ya. Jauh berkebalikan dengan tren inflasi di dunia yang cenderung naik. Ya, ini saya kira kita harus hargai effort dari pemerintah, effort dari Bank Indonesia, effort dari regulator bisa menjaga inflasi yang sangat rendah yang di tahun ini diperkirakan jauh di bawah 2%. Itu pencapaian yang luar biasa. Nah, namun kita tetap harus hati-hati. Tidak mungkin Indonesia selalu melawan arus tren inflasi di dunia. Nah, suka atau tidak suka, maka di tahun 2022 inflasi Indonesia juga akan naik ya. Mungkin perkiraan saya di tahun 2022 inflasi Indonesia itu bisa di kisaran 2,8 sampai 3,3%. Yang mana di tahun 2021 itu mungkin sekitar 1,6%, maksimal 1,7%. Nah, saya kira itu dulu dari saya, Mbak Anneke. Baik, menarik sekali, 2,8 hingga 3,3%. Kalau Pak Branko, kalau proyeksi Anda berapa tingkat inflasi kita di 2022 nanti? Inflasi ini memang seperti yang sudah disampaikan Pak Anton sebelumnya, ini memang unik Indonesia. Saya setuju sekali. Karena apa? Karena di negara-negara lain, apalagi kita lihat Amerika sudah naik tinggi sekali, sementara kita di level masih sangat rendah ya, 1,4, 1,5. Nah, biasanya yang terjadi kebalikannya nih Mbak Nata ya. Biasanya Indonesia yang tinggi, negara-negara lain yang rendah, maka rupiah selalu under pressure gitu kan ya, secara on the long run gitu ya. Nah, kali ini kebalikannya, kita sangat happy sekali, gembira sekali ya di situasi seperti ini, di mana sekarang rupiah justru malah jadi stabil ya, nggak under pressure. Tapi memang kita nggak tinggal di gua ya, kita tinggal di tengah masyarakat dunia. Jadi ya seluruh dunia inflasi naik, ya mau nggak mau pelan-pelan juga akan masuk juga ke kita. Terutama kalau inventory yang udah ada ini udah habis, mesti beli lagi. Nah, beli lagi harganya mungkin udah lebih mahal. Nah, itu akan trickle down juga ke CPI kita. Mungkin level 3 sampai 3,5 gitu ya, saya kira untuk tahun depan adalah mungkin target yang kita bisa coba untuk capai bersama. Tentunya ini bisa ada spike ya, menimbang berbagai faktor, tetapi kelihatannya semuanya so far koordinasi yang sangat baik sekali dari pemerintah. Kita lihat juga BI, stabilitas dari inflasi ini sangat terjaga. Saya pikir sampai tahun depan pun akan demikian. Nah, faktor-faktor seperti ini yang membuat market tambah confidence ya ke Indonesia ya. Kalau kita lihat rupiah, maka kalau ya saya tadi judulnya ya rupiah nggak nahas ya mestinya ya kalau gitu ya. Mestinya rupiah malah kuat karena inflation differential ini favoring Indonesia nih, bukannya favoring US dollar. Baik, tapi